Tuhan Yesus, sayang, kami mau memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong kami semua, anak-anak, dan juga sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami doa. Haleluya. Amin. Hai kids, jumpa lagi di ibadah online bersama kami, Kak Eli dan Lisa. Bagaimana kabarnya kids? Pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yuk kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan bersuka cita. Kita nyanyikan pujian ini ya. Yuk kita semangat ya. Kita nyanyikan lagu ini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab lalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab itu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semua
Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, apa kabar semua? Tentunya kakak berharap semua baik-baik saja. Kak Puji menjadi seorang raja. Seorang raja itu memiliki perintah yang harus kids taati. Sekarang kita coba main game sedikit yuk. Sebagai seorang raja, kakak akan mengadakan atau memberikan perintah yang harus kids semua di rumah ikuti. Semua siap ya? Siap? Oke, kita mulai ya. Kids, bangun berdiri. Nah, kids, angkat tangannya. Kids, putar ke kanan. Kids, putar ke kiri. Gimana? Kids, sudah capek? Belum? Kita coba sekali lagi ya. Kids, loncat-loncat. Nah, gitu ya. Nah, kids, raja itu memiliki kekuatan untuk memberikan perintah. Terkadang raja membuat peraturan yang mungkin susah, tetapi mau tidak mau harus diikuti oleh rakyatnya. Dalam kisah Alkitab kali ini, kids akan belajar bagaimana orang Israel meminta seorang raja buat rakyat mereka. Mereka menginginkan manusia untuk menjadi seorang raja, padahal Tuhan sudah memperingatkan mereka apa yang akan terjadi jika mereka meminta hal ini. Bahkan permintaan mereka ini bisa berakibat yang sangat serius. Tuhan memilih orang Israel untuk menjadi umatnya. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dan memberitahu bahwa Kanaan akan menjadi rumah baru buat mereka. Ketika orang Israel menetap di Kanaan, mereka tidak mengikuti semua petunjuk dan perintah Tuhan. Dan tahukah kids apa akibat dari hal ini? Bangsa Israel punya banyak masalah dengan tetangga mereka. Setiap kali orang Israel ada masalah, mereka datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus seorang hakim untuk memimpin mereka. Namun kali ini kita akan melihat dan mendengar kisah Alkitab bagaimana Israel meminta seorang raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Kita akan nonton sebuah video yang akan mengisahkan bagaimana bangsa Israel meminta seorang raja. Yuk kita tonton bersama-sama. Samuel adalah hakim atas Israel. Saat itu Israel tidak memiliki raja, tetapi mereka menginginkan seorang raja. Samuel sudah tua, jadi dia memilih anak-anaknya, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Tapi Yoel dan Abia bukanlah hakim yang baik seperti Samuel. Mereka tidak adil dan tidak jujur. Para pemimpin Israel pergi ke Samuel. Samuel, Anda adalah hakim yang baik, kata mereka. Tapi anak-anakmu tidak seperti engkau. Kami tidak ingin dipimpin oleh mereka. Kami ingin seorang raja. Bangsa lain memiliki raja. Bangsa Israel juga menginginkan seorang raja. Samuel bingung harus berkata apa. Karena itu dia berdoa kepada Allah. Samuel, berikan orang Israel apa yang mereka inginkan. Allah berfirman. Mereka tidak menolakmu, tetapi mereka menolakku sebagai raja. Berikan apa yang mereka inginkan, tapi ingatkan mereka apa yang akan terjadi jika mereka memiliki raja. Samuel menjelaskan kepada bangsa Israel hak-hak apa saja yang dimiliki seorang raja. Raja dapat mengambil anak-anak laki-laki Israel untuk dijadikan tentara, dapat mengambil anak-anak perempuan untuk dijadikan pelayan, bahkan mengambil ladang, hasil panen, dan para budak. Samuel memperingatkan bangsa Israel, tetapi orang Israel tidak peduli. Berikan kami seorang raja, kata mereka. Saat itu seorang pria kaya bernama Kis sedang mencari keledainya yang hilang. Kis menyuruh anaknya Saul untuk mengajak seorang pelayan mencari hewan ternaknya yang hilang. Saul lebih tinggi dan tampan dibandingkan orang-orang bangsa Israel pada umumnya. Walaupun sudah mencari, Saul tidak mampu menemukan keledai-keledainya, dan dia sudah menyerah. Tunggu Tuan, ada seorang hamba Allah di kota ini, kata pelayannya. Ayo kita tanya hamba Allah itu. Saul dan pelayannya menemui hamba Allah itu, dan ternyata itu adalah Samuel. Jangan khawatir mengenai keledai-keledai itu, mereka sudah ditemukan, kata Samuel. Samuel mengundang Saul untuk makan malam bersamanya. Dan esok paginya Samuel mengatakan kepada Saul kalau Allah sudah memilihnya untuk menjadi raja akan Israel. Saul terkejut karena dia berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di Israel. Kemudian Samuel mengurapi Saul dengan minyak dan berkata, engkau akan menjadi raja. Samuel memberikan Saul beberapa petunjuk dan menyuruhnya pulang.
dan Roh Allah menyertai Saul. Beberapa waktu kemudian Samuel mengumpulkan orang Israel untuk memperkenalkan Saul raja Israel yang baru. Tapi di mana Saul? Mereka tidak bisa menemukannya. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya Saul bersembunyi di balik barang persediaan. Orang-orang berlari menyongsong Saul dan Saul berdiri di tengah mereka. Hiduplah raja, kata mereka. Orang Israel meminta seorang raja, maka Samuel mengurapi Saul. Allah menghendaki Raja Surga memerintah atas orang Israel, tetapi orang-orang Israel tidak percaya akan rencana Allah. Allah mempunyai rencana bahwa suatu hari Dia akan mengirim anaknya, Yesus Kristus, untuk memerintah di atas dunia. Samuel adalah seorang hakim atas Israel. Ketika Samuel sudah tua, dia memilih anak-anaknya untuk menjadi hakim bagi Israel. Tapi ada masalah, kids. Anaknya, yaitu Yoel dan Abia, bukanlah hakim yang baik seperti ayah mereka. Yoel dan Abia tidak adil dan tidak jujur. Para pemimpin Israel pergi ke Samuel. Samuel, Anda adalah hakim yang baik. Tetapi anak-anakmu tidak sepertimu. Kami tidak mau mereka memimpin kami. Kami menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitar kami. Samuel bingung bagaimana menanggapinya. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Allah berfirman, Samuel, mereka tidak menolakmu. Mereka menolakku sebagai raja. Berikan apa yang mereka inginkan, tetapi ingatkan mereka apa saja yang harus mereka tanggung karena memiliki seorang raja. Samuel menjelaskan kepada bangsa Israel hak-hak apa yang dimiliki seorang raja. Seorang raja dapat mengambil anak-anak bangsa Israel untuk melayani sebagai tentara. Seorang raja juga dapat mengambil anak-anak perempuan Israel untuk menjadi pelayan di istana raja. Seorang raja juga bisa mengambil hasil ladang, hasil panen, domba-domba bangsa Israel untuk diambil dalam perbendaharaan raja. Samuel memperingatkan bahwa bangsa Israel dapat menyesal ketika mereka meminta raja. Tetapi bangsa Israel tidak peduli. Beri kami seorang raja, kata mereka. Jadi Tuhan menyuruh Samuel untuk memberikan orang-orang apa yang mereka inginkan. Kemudian Samuel menyuruh para pemimpin Israel untuk kembali ke kota mereka masing-masing dan menunggu seorang raja. Suatu hari seorang pria bernama Saul datang ke Samuel. Saul ini badannya tinggi, wajahnya tampan, seperti Kak Puji ya. Saul sedang mencari keledai ayahnya yang hilang. Samuel mengundang Saul untuk makan malam bersamanya. Samuel memberitahu Saul bahwa keluarganya akan menjadi penting bagi semua orang Israel. Saul tidak mengerti. Dia bukan dari keluarga yang besar. Saul itu dari suku Benyamin, suku yang paling kecil di Israel. Namun, Samuel memberi Saul tempat terbaik di meja makannya. Keesokan paginya, Samuel menuangkan minyak ke kepala Saul. Kamu akan menjadi raja, kata Samuel. Samuel memberi Saul beberapa petunjuk dan menyuruhnya pulang untuk menunggu waktu yang tepat untuk mulai memerintah bangsa Israel. Roh Allah menyertai Saul. Nah, kids, dari cerita dalam video tadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Kids, ketika orang Israel menetap di tanah Kanaan, mereka tidak memiliki seorang raja. Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada bangsa Israel tentang apa yang harus mereka lakukan itu melalui para hakim-hakim. Allah memberikan petunjuk bagaimana mereka bekerja. Allah memberikan petunjuk siapa tinggal di kota mana dan memberikan petunjuk bagaimana menyembahnya. Tuhan seharusnya sudah menjadi raja Israel yang sempurna. Namun orang-orang Israel tidak selalu menaati Tuhan. Menurut kids, kenapa ya bangsa Israel memilih untuk tidak menaati Allah? Betul, bangsa Israel tidak taat karena mereka sering melupakan Tuhan dan mengikuti dewa-dewa palsu tetangga mereka. Ketika orang Israel tidak lagi taat dan menyembah Tuhan, Allah mengizinkan tetangga mereka untuk menguasai mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali kepada Tuhan.
Ketika mereka bertobat, Allah mengutus seorang hakim untuk memimpin mereka. Samuel adalah hakim terakhir bangsa Israel. Ketika Samuel mencoba untuk menetapkan anak-anaknya sebagai hakim, bangsa Israel menolak. Bangsa Israel memutuskan untuk meminta apa yang dimiliki tetangganya. Kids tahu? Ingat apa yang dimintakan? Tepat, mereka meminta seorang raja. Seorang manusia yang dijadikan raja. Melalui Samuel, Allah sudah memperingatkan bangsa Israel bahwa seorang raja manusia tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan. Hanya Tuhan yang benar-benar melindungi bangsa Israel dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi, orang Israel tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi, Tuhan memilih seorang pria bernama Saul untuk menjadi raja Israel. Saul kaget mengapa dia yang harus dipilih. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan keluarganya tidak terkenal di antara bangsa Israel. Samuel meyakinkan Saul bahwa ini adalah rencana Allah. Dan Allah mengutus rohnya kepada Saul untuk membimbingnya ketika dia memerintah atas bangsa Israel. Tetapi kids, Allah itu memiliki rencana yang lebih baik lagi. Rencana itu adalah ketika dia mengutus anaknya, Tuhan Yesus. Tuhan sebetulnya bermaksud agar seorang raja surgawi memerintah Israel. Tetapi orang Israel tidak percaya kepada rencana Tuhan. Mereka lebih menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Allah memiliki rencana yang lebih baik, yaitu mengutus anaknya, Yesus, untuk menjadi raja yang sempurna selamanya. Hari ini kita diperintah oleh raja yang sempurna, yang mengasihi kids, kakak, dan semua manusia di dunia ini. Raja itu adalah Tuhan Yesus. Sebagai raja, maka kita harus taat dan tunduk kepada raja kita. Sebagai anak raja, kids semua juga harus menjadi berkat buat semua orang. Apa kids semua siap? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang menjadi raja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau sudah menyelamatkan kami, tidak seperti raja-raja dunia yang tidak mampu menyelamatkan kami. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak raja, kami mau taat kepada raja kami, kepada Tuhan Yesus. Juga berkati supaya kami bisa memberitakan bahwa ada raja yang sempurna di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seru kan? Kita sama-sama sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk, kita sama-sama, kita akan berdoa. Kak Heri akan memimpin doa untuk kids semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Meskipun secara online, kami mengucap syukur karena semuanya boleh Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.